yang baru pertama kali hadir, mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan memberikan kepada setiap kami pengurapan dan hikmat yang baru, supaya kami boleh menangkap sesuatu yang ilahi dari Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya sebagai umat-umat ketebusan Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan, dan biar setiap kami boleh menjadi efektif, menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa bersyukur, siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, multimedia bisa langsung kepada PowerPoint saya saja. Saya memberikan judul pada saat hari ini adalah The Global Movement of EGP gitu ya, sebuah gerakan menyeluruh. Bapak Ibu kalau dengar kata EGP gitu, apa yang terpikir di Bapak Ibu? Emang gua pikirin, betul. Apalagi kaum muda pasti akan ketika mendengar kata EGP itu pasti emang gue pikirin gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ya, kalau itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya perintah gitu ya. Misalnya Melody tak suruh nyapu gitu, dia lagi malas gitu, dia bilang, wah emang gua pikirin apa papa nyuruh nyapu kan gitu Bapak Ibu ya. Ada begitu banyak hal yang kadang-kadang kita ketika mendengar kata EGP ini adalah emang gua pikirin. Nah, apakah saya akan mengajarkan tentang sebuah gerakan emang gua pikirin? Tidak. Ya, saya akan memberikan kepada Bapak Ibu sebuah paradigma yang berbeda tentang EGP yang saya dengar ini juga berkali-kali. Waktu saya dengar ini saya selalu berpikir, emang gua pikirin, tapi ternyata enggak Bapak Ibu. Ini sebuah singkatan yang sangat keren yang akan membalikan keadaan apa yang kita selama ini boleh mengerti. Next. Jadi EGP yang saya maksud di sini adalah bukan emang gua pikirin. Walaupun di dalam prakteknya Bapak Ibu kadang-kadang atau terlalu sering kita itu bersikap emang gua pikirin. Tetapi sebenarnya Tuhan itu sedang menginginkan kita itu melakukan apa yang namanya ending gospel poverty. Apa itu ending gospel poverty? Ending itu akhirnya mengakhiri, gospel itu adalah Injil atau kabar baik ya. Kabar baik bisa dimulai dari mana saja, tetapi endingnya kita ingin memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam seluruh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan poverty, apa itu poverty? Poverty itu adalah sebuah kemiskinan. Jadi Bapak Ibu, di dunia kita mungkin selama ini tidak pernah memahami bahwa ada begitu banyak orang-orang peneliti Kristen yang mereka mencoba menghitung pertambahan masyarakat di dunia ini seperti apa, dan kemudian terjadinya seperti apa, dan rupanya ada satu bentuk kemiskinan yang tidak pernah diperhatikan. Namanya adalah kemiskinan Injil. Ya, kita ada di tema ini karena gereja kita sedang masuk dalam tema Rich People Make Disciples. Ya, Bapak Ibu. Menjangkau jiwa dan memuridkan gitu ya. Jadi ending gospel poverty bukan tentang keluar dari kekurangan materi, tetapi kita sedang mau bicara bagaimana sih kita ini mengatasi namanya kemiskinan Injil. Next. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah sebuah data di dunia, data kemiskinan Injil di dunia. Kalau ini adalah perhitungan tahun-tahun dari 1900 sampai dengan 2050 yang sudah dihitung berdasarkan data-data yang sudah masuk dan kemudian data-data yang akan muncul di depan, dan kita sekarang ada di 2026 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau melihat angka di situ, seiringnya bertambahnya populasi dunia, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan Injil itu juga meningkat. Itu termasuk orang-orang yang belum pernah mendengar Injil sama sekali, atau barangkali di antara kita ini sebenarnya juga kekurangan Injil Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu ada di gereja, Bapak Ibu dipenuhi, diperkaya oleh Injil gitu. Tapi jangan saya berpikir dengan diri saya sendiri ketika saya mendengar ini. Ketika saya keluar dari gereja, jangan-jangan saya ini kere Injil. Karena apa? Karena saya tidak membangun diri saya sendiri dengan kabar baik. Ya Bapak Ibu ya. Ada sebuah cerita begini. Saya mungkin pernah cerita ini di Komsel atau di khotbah, saya lupa. Jadi dulu saya tuh punya nasabah Bapak Ibu. Nasabah itu dia punya peternakan ayam pedaging dan ayam petelur gitu.
Satu kali ketika saya survei, dia orang Kristen. Dia orang Kristen. Ketika saya datang itu, dia pokoknya ada semacam apa namanya salon yang bersuara keras begitu. Tapi saya tidak begitu mendengarkan suara kerasnya itu. Ketika saya cari orangnya, saya wawancara sama dia bilang, wah Pak, puji Tuhan, telur saya ini meningkat produksinya. Saya tanya, loh Bapak, kok bisa telurnya meningkat bagaimana? Ya itu Pak, Bapak dengar itu apa enggak? Setelah saya cermati, ternyata dia nyetel radio Kristen Bapak Ibu. dia mengimani, jadi ketika dia nyetel radio Kristen itu dia mengimani bahwa produksinya itu meningkat gitu. Nah kita nanti mau lihat ya Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan terkait itu dengan itu. Jadi kembali kepada bagian di atas, tahun 2026 itu ada sekitar 2.200.000.000 orang yang mengalami kemiskinan Injil. Dan itu seperti apa yang Tuhan katakan bahwa tuaian itu banyak tetapi pekerja sedikit. Next. Ini saya memperbandingkan data-data kepada Bapak Ibu sebelum kita nanti baca ayat. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan diperbandingkan dengan kemiskinan yang lain. Di seluruh dunia ini ada yang namanya kemiskinan materi, ada kemiskinan air bersih, ada kemiskinan hidup dalam kondisi buta huruf. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati semua kebijakan-kebijakan negara dimanapun, mereka akan selalu memberantas yang namanya kemiskinan materi, kemiskinan tentang air bersih dan buta huruf. Tetapi siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kemiskinan Injil? Kalau bukan setiap kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu data ini begitu drastis. Kita tahun 2026 anggap di 2030 saja yang berwarna biru muda. Kemiskinan materi, kemiskinan air bersih dan buta huruf itu semakin menurun, tetapi kemiskinan Injil itu masih ada di angka 2 miliar. Sementara yang lain-lain sudah di angka jutaan, ya, berapa ratus juta. Artinya Tuhan memerlukan Bapak Ibu Saudara semuanya. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu ya. Next. Jadi ini adalah siklus setiap kehidupan orang Kristen yang Bapak Ibu Saudara kita semuanya harus mengerti. Kita itu mengenal Tuhan dari sebuah pemberitaan kabar baik, tidak tahu dari mana, dari orang tua kita, dari Bapak Pendeta, dari pemberita Injil yang lain, kemudian guru agama dan lain kemudian. Dan kemudian kita itu terima Yesus Bapak Ibu. Ketika kita terima Yesus, kita itu Tuhan mengharapkan kita itu dimuridkan. Ya, kenapa kok dimuridkan? Supaya kita itu menjadi dewasa rohani. Supaya apa kalau dewasa rohani? Supaya kemudian kita menjadi pemberita kabar baik. Amin Bapak Ibu. Jadi ini siklus yang harus terjadi kepada seluruh kita, seluruh anak-anak kita, seluruh cucu kita, siapapun yang kita mengaku bahwa kita ini mengenal Yesus, siklusnya seperti ini. Jadi artinya apa? Kalau Injil itu berhenti di kita, maka kemiskinan Injil itu adalah kita yang memulai, justru kita yang membuat miskin. Contohnya begini, contohnya Bapak Ibu, ketika hari ini Melodi itu, saya kasih contoh Melodi, sorry ya, karena anak itu selalu dijadikan contoh. Misalnya nih, Melodi itu dengar firman Tuhan di gereja nih Bapak Ibu ya. Terus kemudian dia bersuka cita nih, terima dari Pak Gembala sebuah firman yang luar biasa. Tetapi ketika dia keluar dari sini, Injil itu, kabar sukacita itu hanya berhenti kepada dia. Itu artinya ada begitu banyak orang yang sebenarnya menantikan kabar baik yang dia terima. Tapi ketika dia tidak melakukannya, maka kemiskinan itu sebenarnya yang memulai siapa? Dia, gitu. Atau mungkin saya, gitu. Ketika saya dengar kabar baik dari Pak Gembala tentang firman yang memberkati saya dan saya hanya berhenti di saya dan saya tidak beritakan kepada orang lain, siapapun juga, kemiskinan Injil itu dimulai dari saya. Jadi mari kita memahami ini semuanya bahwa harapan Tuhan ketika kita semuanya percaya kepada Yesus adalah kita semua menjadi pemberita kabar baik. Katakan amin. Bapak Ibu siap? Haleluya. Harus siap Bapak Ibu ya. Karena jangan sampai kita dikatakan menjadi pemulai kemiskinan Injil ya. Next. Jadi ini tema kita. Rich people make disciple, menjangkau jiwa dan
menjadikan murid. Nah Bapak Ibu, di dalam ketika saya merenungkan tentang menjangkau jiwa dan menjadikan murid, saya menemukan dua hal yang paling inti yang harus kita pahami, bahwa di situ harus terjadi regenerasi dan pemuritan. Apa hubungannya dengan pemberita kabar baik? Jadi ketika seseorang dimuridkan, dia nanti kan akan menjadi pemberita kabar baik. Tetapi sebelum menjadi pemberita kabar baik, itu kalau setiap orang yang sadar bahwa hidupnya satu kali akan berakhir dan berhenti, misalnya saya itu sadar bahwa saya itu satu kali akan mati dipanggil Tuhan, saya itu harus memikirkan yang namanya regenerasi. Entah itu anak sendiri, entah itu kalau saya itu berbicara, saya sedang menjadi seorang yang memimpin perusahaan, saya harus menyiapkan karyawan yang kompeten untuk regenerasi itu. Dan kalau saya sudah memikirkan perlunya regenerasi, maka saya harus memikirkan apa yang namanya pemuritan. Apa itu regenerasi? Regenerasi itu artinya terbentuk, tercipta kembali, meneruskan legacy, dan lain-lain, banyak makna. Tetapi artinya harus menemukan seorang yang penerus gitu. Kita nanti akan lihat beberapa contoh, sebelum nanti kita lihat ayat, beberapa contoh. Mungkin kemarin Pak Gembala sudah sampaikan tentang Musa dan Yosua, tetapi kita akan melihat beberapa contoh yang lain. Dan kemudian pemuritan ini proses seumur hidup untuk menjadi pengikut yang setia. Saya mengambil definisi ini adalah definisinya Tuhan Yesus. Ya, ketika kita mengikut Yesus, artinya pemuritan yang terjadi adalah pemuritan proses seumur hidup menjadi pengikut yang setia, meniru karakternya Yesus dan menaati seluruh ajarannya. Artinya kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, di situ ada sebuah transfer hidup, transfer karakter, dan transfer panggilannya dia dari satu orang kepada orang yang lain. Jadi Bapak Ibu, setiap kita harus sadar bahwa satu kali kita akan mati. Atau ada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan diri hidup yang kekal, maksudnya tidak mati secara jasmani gitu. Semua kita adalah camat gitu, calon mati. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat apakah Bapak Ibu sudah berusia atau masih muda. Sadarilah bahwa berapapun engkau berusia nanti, satu kali engkau akan dipanggil Tuhan. Oleh karena itu pikirkanlah dua hal ini, regenerasi dan pemuritan. Regenerasi iman dan pemuritan di dalam Tuhan. Katakan amin. Oke, lanjut. Ini adalah sebuah contoh. Musa dan Yosua, apa yang terjadi? Kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan. Bapak Ibu kalau melihat di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-13, Yosua itu menjadi pelayannya Musa itu sedemikian rupa, sehingga ketika Musa itu naik ke gunung, dia ikut naik ke sana. Meskipun Yosua tidak sampai ke puncaknya gitu. Ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, Yosua tinggal di bawah. Tetapi bagaimanapun juga saya berpikir bahwa hadirat Tuhan itu pasti akan sangat kuat, dan Yosua mengalami itu. Itulah yang dialami oleh seorang murid. Seorang murid itu harus memberikan hidupnya kepada tuannya, kepada orang yang lebih senior untuk bagaimana menimba sesuatu, gitu ya. Kemudian di situ dikatakan juga Yosua itu orang yang suka tinggal dekat kemah pertemuan di dalam Keluaran 33 ayat 11. Itu adalah sebuah bentuk pemuritan Musa kepada Yosua. Dan regenerasi apa yang dimiliki oleh Yosua? Musa menumpangkan tangan di dalam Bilangan 27 ayat 18 sampai 23, dan Tuhan sendiri mengesahkan Yosua sebagai orang yang akan menggantikan dia. Nah Bapak Ibu, dari sini mungkin ada sedikit yang kita bisa tiru nih. Lihat bagaimana Musa menumpangkan tangan. Ya. Saya meskipun melodi ini sudah SMA, saya tetap menumpangkan tangan berkat buat dia ketika dia mau masuk ke kelas. Ya Bapak Ibu. Sampai dulu kalau SMP ada guru yang suka lihat dan komentari ya Mel ya. Suka lihat dan mengomentari, tapi Bapak Ibu tidak usah merasa gelisah terhadap ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau kita bisa mempersiapkan generasi kita, anak-anak kita dengan menumpangkan tangan, kenapa enggak gitu? Bahkan itu kepada orang lain, ketika kita juga ingin memberkati orang dan mendoakan orang, dan kita memakai cara menumpangkan tangan seperti Musa, enggak apa-apa. Kemarin kami mengucapkan selamat Idul Fitri kepada
seorang dokter gitu. Istri saya dan beberapa teman-teman, mereka ngobrol dengan istrinya. Nah, yang muslim ini suaminya Bapak Ibu, yang muslim ini suaminya. Saya mencoba bagaimana membuka pembicaraan, karena dari ketika kami datang ini si suami ini hanya diam aja. Dia ngomongnya hanya satu kata, dua kata. Kadang-kadang ngomongnya nggak jelas, ya Bapak Ibu. Tetapi saya mencoba membuka pembicaraan tentang segala sesuatunya. Barangkali saya bisa masuk di kemudian hari atau di dalam pembicaraan itu, tapi saya mencoba membuka pembicaraan ke arah itu. Saya ingin mencoba apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya memuridkan dia. Barangkali Tuhan bukakan, saya akan terus coba. Dan puji Tuhan kemarin dia tuh jadi ceriwis Bapak Ibu, ceriwis. Ini bagi saya satu langkah awal yang puji Tuhan lah. Dia ceriwis gitu kan, meskipun omongannya belum nyambung langsung ke firman Tuhan. Tapi dia mulai ceriwis. Oke lah, sebuah permulaan yang baik buat saya. Ya, next. Apa yang terjadi dengan Elisa dan Elia? Elisa itu meninggalkan segalanya untuk mengikuti Elia. Bahkan dia mengikuti Elia. Elia itu dari Abel Mehola. Di situ Elia memanggil Elisa pertama kali dan semua ketika itu dia sedang membajak dan bajaknya kemudian dibakar gitu ya. Dibakar, ditinggalkan, dan kemudian dia ikut Elia. Sampai dia ikut di Gilgal, Betel, Yeriko, sampai di sungai Yordan. Dan tidak satu kali pun Elisa itu meninggalkan Elia. Karena apa? Karena Elia sadar bahwa dia akan diangkat Tuhan. Dia harus melakukan regenerasi. Ya, dia harus melakukan pemuritan. Dan regenerasinya terjadi ketika Elisa meminta 2 bagian roh dari Elia dan mendapatkan jubah Elia, dan itu terjadi. Sehingga ketika Elisa ditinggal Elia naik ke surga, dia pulang melewati Yordan, dia juga membelah sungai Yordan itu dengan jubahnya Elia. Next, saya lakukan dengan cepat. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Timotius? Paulus itu membawa Timotius dalam perjalanannya, memberi nasihat pribadi dengan surat-surat, ya Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu juga lihat apa yang dilakukan Paulus dengan Timotius, bahkan di dalam penjara pun Paulus ini memuridkan Timotius. Kemarin di salah satu komsel saya bilang bahwa apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius, Paulus itu malah memuridkan Timotius itu untuk dia bisa mempercayakan kepada orang yang dapat dipercayai lagi. Jadi ada empat generasi yang Tuhan inginkan melalui Paulus, bilang kepada Timotius, Timotius disuruh cari orang yang bisa dipercayai dan orang yang bisa mempercayakan lagi kepada orang lain lagi. Artinya pemuritan itu menjadi bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis. Itu yang dilakukan Paulus kepada Timotius. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Itu di dalam penjara Bapak Ibu. Ya, di dalam penjara dia masih memuridkan. Artinya tidak ada batasan bagi Paulus untuk melakukan pemuritan. Karena kenapa kita masih selalu mengulang-ulang tentang pemuritan Bapak Ibu? Karena saya masih mendengar nih, saya masih mendengar kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang berkata begini, Pak, saya itu enggak mampu. Pak, saya itu enggak bisa, Pak. Bapak Ibu enggak harus seperti Pak Denny gitu. Bapak Ibu enggak harus seperti saya, tapi Bapak Ibu bisa menjadi diri Bapak Ibu sendiri. Nanti kita mau lihat, ya. Nah, contoh yang terakhir meskipun banyak, saya sampai kepada Yesus dan 12 murid. Next. Yesus dan 12 murid. Murid-murid Yesus itu bersama-sama dengan Yesus 24 jam. Dia diajar, ditegur, dilatih, diberi kesempatan praktek dalam Lukas 10, ya Bapak Ibu. Dan kemudian endingnya adalah diberi sebuah amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid dan membaptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, artinya semua tugas pemuritan, semua tugas pemberitaan Injil itu ada di dalam diri kita. Sama-sama katakan, tugas pemberitaan Injil ada di dalam diri kita semua. Ucapkan sekali lagi, Tuhan memberikan kepada kita sebuah tugas untuk menjangkau banyak orang. Jadi artinya kalau Bapak Ibu lihat siklus yang tadi, ketika saya tidak memberitakan Injil,
artinya ada begitu banyak orang yang dirugikan sebenarnya. Ya Bapak Ibu, kerajaan surga dirugikan oleh tindakan kita. Next. Jadi untuk apa sih regenerasi dan pemuritan diperlukan? Supaya semakin banyak orang itu hidup di dalam kebenaran. Next. Jadi Bapak Ibu, apa yang dinamakan dengan ending gospel poverty, mengakhiri kemiskinan Injil, itu sebenarnya kita bisa melihatnya kemiskinan dalam 3 area. Apakah yang pertama area kemiskinan itu ada dalam diri kita, dalam diri sendiri? Apakah area itu di dalam keluarga? Ya, 2 minggu yang lalu Vian juga sudah sampaikan bagaimana memuridkan di dalam keluarga. Tetapi juga apakah kita itu miskin tidak mengakhiri kemiskinan Injil itu dalam komunitas? Kita nanti mau lihat satu-satu. Dan bagaimana saya akan memberikan sebuah solusi buat setiap kita supaya kita bisa belajar mengakhiri kemiskinan Injil dan kita bisa terlibat di dalamnya. Karena ini adalah sebuah gerakan global yang Tuhan inginkan buat setiap kita dilakukan. Katakan amin. Ya. Next. Yang pertama, mengakhiri kemiskinan Injil dengan cara memuridkan diri sendiri. Kita akan baca ayatnya sama-sama di dalam Markus 16 ayat yang ke-5. Slide berikutnya. Di situ sudah tertera, kita akan membaca bersama-sama, yang merah tidak usah dibaca. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama baca ayat yang biru. Markus 10 ayat yang ke-16 sampai dengan 16 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu, Injil itu adalah kabar baik. Dan Bapak Ibu kalau lihat di dalam bahasa aslinya, segala makhluk itu dipakai kata seluruh ciptaan. Ya Bapak Ibu. Segala makhluk itu adalah seluruh ciptaan. All creation gitu kalau dalam bahasa Inggris. Nah Bapak Ibu, ini adalah perkataan Yesus yang ditulis oleh Markus. Peristiwanya itu sama dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, masalahnya adalah peristiwanya sama kok kata-katanya beda, Pak, gitu. Apakah beda? Saya yakin tidak. Karena saya yakin ketika Tuhan Yesus itu mau naik ke surga, dia tidak hanya berkata satu kalimat langsung dia mabur gitu, enggak ya, Bapak Ibu ya. Pasti ada sebuah kata-kata yang panjang, ada wejangan-wejangan dan lain sebagainya. Dan yang ditulis oleh Markus itu adalah perkataan Yesus yang juga dalam satu rangkaian itu sama dengan apa yang ditulis Matius, tetapi kelengkapannya ini menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Dan saya yakin dan percaya ini bukan sebuah kesalahan, tetapi ini sesuatu yang saling melengkapi, bahwa Tuhan berkata, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh ciptaan, kabar baik kepada seluruh ciptaan. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu sama-sama mempertimbangkan dan memikirkan. Kalau Matius bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Markus berkata, beritakanlah kabar baik kepada seluruh ciptaan. Bapak Ibu lebih gampang mana? Memberitakan Injil kepada seluruh bangsa atau kepada seluruh ciptaan? Saya mau tanya. Menurut Bapak Ibu lebih gampang mana? Memberitakan kabar baik kepada seluruh ciptaan atau jadikan semua bangsa muridku? Bu Kris semua bangsa, Pak Indra ciptaan. Yang ciptaan boleh angkat tangan? Saya ikut angkat tangan Bapak Ibu. Berarti yang lainnya seluruh bangsa loh ya. Yang lainnya seluruh bangsa. Jangan, tidak boleh abstain ini, tidak boleh abstain. Karena Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan memberikan kita itu kemudahan-kemudahan loh. Ya Bapak Ibu. Next. Saya ingin memberikan sebuah gambaran gini. Pemuritan dan pemberitaan Injil itu bisa dilatih dengan cara ngomong. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Pemuritan dan pemberitaan Injil bisa dilatih dengan cara ngomong. Misalnya ini. Misalnya,
Pak Gembala satu kali dia sendirian. Dia pergi ke makam bakar sampah gitu. Ya. Pak Gembala sendirian pergi ke makam bakar sampah. Kalau Pak Gembala itu bisa beritakanlah kabar baik kepada seluruh ciptaan, Pak Gembala bisa enggak di sana meskipun sendirian ngomong Tuhan Yesus itu baik karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka semua setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi beroleh yang hidup yang kekal. Bisa enggak Pak Gembala? Bisa. Bapak Ibu. Yang mendengar siapa? Enggak tahu semut. Atau siapapun yang lewat, Bapak Ibu ya. Artinya, ketika firman bahwa Tuhan itu menyuruh kita mengabarkan kabar baik kepada seluruh ciptaan, tidak ada alasan satupun untuk kita ini menolak. Jadi kenapa ketika kita itu sendirian dan ada di sebuah tempat, kita sendirian, kita tidak mengatakan, tidak memproklamasikan, Bapak Ibu ya. Karena saya yakin dan percaya firman ini muncul itu juga sebenarnya juga melatih kita. Dan saya tulis di bagian yang hijau itu, bicara kabar baik kepada seluruh ciptaan Tuhan, itu juga bicara kepada diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Misalnya ini saya sering lihat ketemu Bu Yuplin itu sampai pakelan gitu jalan. Nah, Bu Yuplin itu kalau jalan sampai pakelan Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang saya mau menyapa dia sudah kelewat. Oh Bu Yuplin toh gitu ya. Luar biasa, ya. Nah, misalnya Bu Yuplin itu jalan kaki dari Kalinegoro sampai ke Pakelan, balik lagi sambil dia itu memperkatakan firman, proklaim Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk kasih setianya untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku gitu. Dia sambil ngobrol sendiri gitu Bapak Ibu. Dia itu sedang memberitakan kabar baik kepada seluruh ciptaan. Amin Bu Yuplin. Mungkin dianggap sebagai orang gila enggak Bapak Ibu? Bisa jadi gitu. Tapi firman tidak pernah akan kembali dengan sia-sia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, masalahnya adalah apakah kita mau bersikap, emang gue pikirin, ya. Padahal Tuhan memberikan kepada kita ending gospel poverty, ya. Ada sebuah ilustrasi, saya mungkin pernah cerita, mungkin kalau Bu Pujono mungkin pernah dengar cerita ini gitu, karena jemaat yang lama. Saya tuh dulu kalau kuliah, saya termasuk sebenarnya waktu muda itu termasuk suka mengeluh Bapak Ibu, suka mengeluh, menggerutu. Nah waktu itu saya kuliah itu beda dengan kosnya Bu Grace. Kalau Bu Grace itu kosnya itu agak elit lah gitu, yang bayarnya agak mahal gitu. Tapi karena saya anaknya pendeta, Bapak itu cuma bisa kasih saya 1 tahun itu 75.000, 75.000. Dan Bapak Ibu tahu 75.000 itu untuk nyewa kos enggak cukup. Jadi tahun 90 ya, tahun 90. Jadi saya itu akhirnya berbagi sama iparnya Bu Vika gitu. Sama iparnya Bu Vika, Pak Daniel Hari. Akhirnya kami patungan, kue 75, aku 75. Jadi kami kumpulkan uang 150 dan hanya bisa untuk nyewa garasi mobil yang tidak terpakai. Ya, jadi kami akhirnya ya sudah berdua satu kamar gitu. Nah, tapi rupanya mungkin didikan Pak Daniel Hari ini lebih kuat gitu ya. Jadi kalau dia ngolet gitu ya, ngolet. Saya itu kalau ngolet kan kadang-kadang capek dan lain sebagainya itu kan menggerutu, mengeluh gitu. Tapi kalau saya dengar dia ngolet kok haleluya gitu. Bapak Ibu, saya jadi tertempelak nih. Saya tertempelak sama Pak Daniel hari ini. Wah, dia kalau ngolet kok gitu ya. Saya kok kalau ngolet kok diem saja atau mungkin mengeluh karena tubuhnya capek gitu. Tapi lama-lama itu transfer ke saya Bapak Ibu. Dan saya berpikir saya menyatakan diri bertobat gitu. Dan kemudian saya sekarang belajar kalau ngolet ya, haleluya, puji Tuhan. Memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Apakah cicak yang mendengar dan lain sebagainya. Kita tidak menyuruh cicak untuk dimuridkan, tidak gitu. Tetapi firman memberitakan itu ternyata artinya begini, ketika Pak Daniel hari ini ngolet dengan kata haleluya, memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan, ternyata itu berpengaruh ke saya. Jadi Pak Denny ketika misalnya di makam dia berkata bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Mungkin satu kali ada orang lewat, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Yang mati begitu. Asal belum ada yang dikubur ya Bapak Ibu.
Ya, maaf. Oke, lanjut. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika seseorang itu bertekad untuk memuridkan diri sendiri, ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ini, engkau sudah diperkaya dengan firman, ada begitu banyak tantangan di dunia sana. Mungkin di dalam keluarga kita pun kita juga mempunyai tantangan. Kadang-kadang berkonflik dengan suami istri, dengan anak-anak, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita itu tidak berkomitmen untuk memuridkan diri kita sendiri dengan firman Tuhan, dan kita juga menjadi pemberita Injil, kabar baik kepada seluruh ciptaan, kita itu tidak pernah melatih diri kita sendiri. Yang tidak bisa ngomong akan selalu bilang, saya tidak bisa ngomong Pak. Padahal sebenarnya dia di rumah sendirian bisa ngomong. Ya Bapak Ibu. Jadi mari kita kerjakan ini karena terjadi regenerasi iman di dalam diri sendiri. Katakan amin. Nah ini sesuatu yang menarik juga yang ketika saya merenungkan, saya mendapatkan berkat. Yohanes 1 ayat yang ke-23, kita akan baca bersama-sama. Next. Yohanes 1 ayat yang ke-23, mari baca sama-sama, yang hijau enggak usah. 1, 2, 3. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bapak Ibu coba renungkan, kira-kira Yohanes Pembaptis itu ketika dia ada di padang gurun, dia teriak-teriaknya nunggu orang lewat, atau dia berteriak-teriak dulu? Bu Gembala, Bu Eli, berteriak-teriak dulu ya? Saya yakin juga begitu. Karena padang gurun itu dikatakan tempat yang sunyi. Jadi artinya gini, ketika Tuhan menyuruh Yohanes Pembaptis di padang gurun, dia tidak ongkang-ongkang, tengok-tengok, wah aku tak ngalamun sih gitu ya. Nanti ada orang lewat baru dia bilang, luruskanlah jalan bagi Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Enggak. Yesaya dia akan tetap berteriak meskipun enggak ada orang lewat gitu. Yohanes tetap akan berteriak-teriak, luruskanlah jalan bagi Tuhan meskipun enggak ada orang lewat. Tapi itu juga tidak akan pernah sia-sia. Barangkali di situ tiba-tiba ada musafir datang lewat dan mendengar itu. Toh akhirnya Yohanes juga mempunyai murid-murid yang dibaptiskan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa kabarkanlah Injil, kabarkanlah kabar baik kepada seluruh ciptaan, itu tidak pernah sesuatu yang keliru. Dan itu bisa dilakukan setiap kita ketika kita mungkin membuat roti Pak David. Amin Pak David? Amin. Ketika kita melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, Bu Grace, haleluya. Dimanapun berada kita harus memberitakan kabar baik kepada seluruh ciptaan. Karena di situ Tuhan sedang melatih kita. Ketika kita biasa ngomong itu kepada diri kita, saya yakin dan percaya bahwa Ibu akan dipakai di area yang lebih luas lagi. Amin Bapak Ibu? Next, memuridkan keluarga. Ini juga sudah beberapa disinggung oleh Vion. Mari kita baca di dalam Matius 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Bapak Ibu, orang yang mengalami kesembuhan ini, orang lumpuh berjalan ini, dia tidak hanya sekedar pulang. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Lukas 5 ayat 24 dan 25, di situ berbunyi seperti ini. Saya akan bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Artinya dia pulang ke rumah itu tidak diam-diam aja. Dia cerita gitu ya. Itu menjadi sebuah area di mana dia memberitakan kabar baik, kabar kesukaan ya, akan kesembuhan yang dialami dari Tuhan kepada keluarganya. Next. Jadi keluarga kita itu memerlukan kabar baik, memerlukan Injil dari mulut kita. Entah itu keluarga jasmani ataupun keluarga rohani.
Keluarga jasmani itu keluarga langsung ya Bapak Ibu. Keluarga rohani itu di komsel ya, teman-teman komsel. Jadi kalau di komsel jangan diem aja Bapak Ibu. Berusahalah meskipun Bapak Ibu enggak katakanlah bingung, aku mau bersaksi apa ya. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu ingat ayat, sebutkan saja ayat itu ya. Itu memberkati teman keluarga rohanimu gitu. Amin Bapak Ibu. Keluarga jasmani, anak-anakmu itu memerlukan gitu. Atau mungkin orang tuamu memerlukan. Jadi anak-anak muda ketika engkau habis dari komsel, jangan malah menceritakan hal yang mungkin tidak rohani gitu, tetapi ceritakan kepada orang tuamu, aku dapat apa gitu di komsel. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika pulang dari gereja silakan berdiskusi satu dengan yang lain antara suami istri, anak-anak dan orang tua. Keluarga jasmani dan keluarga rohani memerlukan saling penguatan, satu kabar baik satu sama lainnya. Next. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga di situ dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya apa? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya apa? Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu, 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahwa apa yang sudah kami dengar, kami lihat, itu kami beritakan kepada kamu. Gitu. Ya. Bukan kami simpan untuk diri kami sendiri, enggak. Kalau kami simpan untuk diri kami sendiri, artinya kita ini menciptakan kemiskinan Injil di tengah kita. Tetapi kalau kita ini memberitakan kepada kamu juga, kita ini sedang mengatasi kemiskinan Injil di dunia. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan itu sukacita itu menjadi sempurna. Baik sukacita di antara kita, juga sukacita Bapa di surga. Yang ketiga, memuridkan komunitas. Ini bisa komunitas di luar keluarga rohani. Kita mau baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Kita mau baca ayat yang hitam, yang bisa Bapak Ibu yang masih bisa terbaca dari situ. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi suatu kota di Samaria dan ia memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ya, Filipus melakukannya gitu. Filipus memberitakan kepada orang-orang banyak yang ada di situ, dan di situ dikatakan di bagian yang terakhir, semuanya dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Jadi sebenarnya ketika kita ini berani memberitakan sesuatu kepada komunitas yang belum pernah mendengar Injil, mereka bisa jadi menerima atau menolak. Tetapi sebenarnya ketika kita sudah beritakan walaupun ditolak, kita itu sudah menjadi orang-orang yang mengatasi kemiskinan Injil Bapak Ibu. Ya. Di dalam ayat 25 dikatakan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Dan kalau Bapak Ibu juga mendengar khotbahnya Pak Gembala, Filipus ini tidak hanya arahnya kepada orang banyak semua, satu orang pun dilayani sida-sida itu kan, Bapak Ibu ya. Jadi artinya komunitas itu tidak bicara selalu berapa jumlah orangnya gitu. Tapi komunitas itu bisa one on one. Pemuritan itu bisa satu dengan yang lain, hanya 2 orang. Bapak Ibu bisa menguatkan orang itu, lakukanlah itu. Karena Bapak Ibu sedang diajak Tuhan untuk mengatasi kemiskinan Injil. Next. Komunitas kita yang miskin Injil atau kabar baik memerlukan kita, baik satu orang atau sekelompok orang. Next. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama apa yang dikatakan Paulus. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, ini sebuah komitmen Paulus. Dan sebenarnya itu juga keinginan Tuhan atas hidup kita. Kita mempunyai sebuah komitmen seperti Paulus, dimanapun kita berada. Tuhan sudah bilang tadi kok, yang paling gampang itu memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Ya Bapak Ibu.
Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi mari kita bersama-sama melakukan ini, tidak pandang bulu apakah engkau masih anak-anak sekolah minggu, mereka akan diajarkan itu. Apakah mereka remaja pemuda, mereka harus belajar tentang itu, memahami bahwa satu kali hidup mereka itu akan berakhir dan mereka akan mempersiapkan yang namanya regenerasi dan pemuritan. Dan oleh karena itu mereka harus melakukannya. Kalau misalnya tidak bisa kepada komunitas, kepada keluarga. Kalau tidak bisa kepada keluarga, ya sudah sendirian, sambil jalan, berkata latihan, putar pujilah Tuhan hai jiwaku, seperti Daud itu dia berkata kepada dirinya sendiri, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, teriak-teriak di depan kaca nggak apa-apa, ya Bapak Ibu. Karena perintah Tuhan sangat jelas. Ya, bagian yang terakhir, ending gospel poverty, mengakhiri kemiskinan Injil itu dimulai dari memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan, kemudian memuridkan diri sendiri, memuridkan keluarga jasmani dan rohani, dan memuridkan komunitas kita, baik satu orang atau sekelompok orang. Dan selalu ingat, next, siklus ini, ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berhenti, pulang dari gereja, berita kabar baik yang ada itu hanya diterima, didiamkan saja, tidak pernah didiskusikan dengan keluarga dan anak-anak. Bapak Ibu itu sedang memulai yang namanya kemiskinan Injil. Nambah-nambahi yang 2 miliar tadi Bapak Ibu. Ya. Kalau 2 miliar itu sudah banyak gitu. Kalau kita itu diam saja itu tambah banyak nanti 2 miliarnya. Pertanggungjawabannya sama Tuhan. Ya. Ya, jadi mari kita berpikir sama-sama, baik remaja, pemuda, anak-anak, mereka diajari dan dimulai dari orang tuanya. Ya. Yang terakhir, mari kita terus berdoa bahwa pemulihan segala sesuatu itu pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Ketika Injil itu diberitakan kepada segala makhluk, saya yakin dan percaya kok teman saya, nasabah saya yang percaya bahwa ayamnya gemuk-gemuk dan produktivitasnya tambah itu, saya pikir bukan sebuah kebetulan. Ya, Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu. Tergantung hati kita bagaimana meresponinya. Ya, iman kita bagaimana bertumbuh di dalamnya. Dan kalau kita tahu iman kita lemah, mari kita terus melatih diri kita. Firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi juga untuk saya. Untuk anak-anak saya, untuk siapapun yang saya jumpai, saya akan memberitakannya buat mereka, supaya kita sama-sama mengakhiri kemiskinan ini.